Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Riza Ratnalisti, biasa dipanggil Riza. Aku mahasiswi program studi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Sumedang. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan informasi dengan edukasi mengenai penyakit malaria. Teman-teman semua sudah tahu belum sih? Ada loh nyamuk yang menyebabkan penyakit pada manusia. Kira-kira nyamuk apakah itu? Ya, itu adalah nyamuk Anopheles, nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Maka dari itu, kenali gejala penyakit malaria dan pencegahannya melalui video edukasi berikut ini. Jadi, teman-teman perhatikan dan simak dengan baik penjelasan video edukasi berikut ini. Selamat menyaksikan! Nah, tadi sudah kita ketahui bersama kalau nyamuk Anopheles itu merupakan nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Jadi, penyakit malaria itu apa sih? Jadi, penyakit malaria itu merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit, di mana parasit tersebut ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Nah, teman-teman, penyakit malaria ini dapat menyerang siapa saja loh, semua kalangan, termasuk bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, bahkan lansia juga bisa terkena penyakit malaria ini. Jadi kita perlu waspada ya teman-teman. Lalu bagaimana sih penyebab dan proses terjadinya penyakit malaria? Salah satu faktor penyebab terjadinya penyakit malaria itu karena faktor lingkungan. Perlu kita ketahui bahwa penyakit malaria dan nyamuk Anopheles itu banyak ditemukan di wilayah-wilayah endemis seperti di rawa-rawa, pesawahan, hutan, dan wilayah endemis lainnya. Tetapi utamanya penyebab dari malaria itu karena gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit. Parasit malaria merupakan mikroorganisme eukariotik yang bersel tunggal yang termasuk dalam genus Plasmodium. Terdapat beberapa spesies parasit yang menyebabkan malaria pada manusia. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, kemudian ada Plasmodium vivax, ada Plasmodium malariae, dan ada Plasmodium ovale. Selama periode bertelur, nyamuk Anopheles betina memerlukan darah untuk pematangan telurnya. Jika nyamuk tersebut telah mengandung Plasmodium, maka penularan terjadi dalam proses penghisapan darah. Walaupun jarang, proses penularan malaria ini dapat terjadi melalui transfusi darah, kemudian melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Sebaiknya jarum suntik itu digunakan hanya satu kali dan tidak berulang. Kemudian melalui transplantasi organ atau donor organ, dan secara vertikal melalui ibu ke janinnya. Misalkan ibu hamil yang terkena penyakit malaria, maka janinnya pun berisiko terkena penyakit malaria. Wah, jadi semakin penasaran mengenai penyebaran penyakit malaria. Menurut laporan terbaru mengenai penyakit malaria di dunia, terdapat 245 kasus malaria pada tahun 2020. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 247 kasus malaria yang terjadi di Indonesia. Luar biasa peningkatannya ya teman-teman. Yang lebih parahnya lagi, pada tahun 2021, angka kematian akibat malaria mencapai 619.000 jiwa kematian. Jumlah kasus malaria di Indonesia terus meningkat. CDC melaporkan bahwa penyebaran penyakit malaria terus menyebar ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Patologi penyakit untuk mendiagnosis penyakit malaria yaitu demam dan adanya parasit. Parasit dapat diketahui dengan pemeriksaan mikroskopis. Penyakit malaria ini ada yang menimbulkan gejala dan ada yang tidak menimbulkan gejala. Gejala dapat timbul ketika parasit stadium schizon yang ada di dalam hati pecah dan melepaskan stadium merozoit ke sirkulasi darah. Akibatnya, terjadi gejala yang timbul akibat penyakit malaria ini seperti menggigil berat, kemudian demam tinggi, pusing, sakit kepala, keringat berlebih, mual, muntah, diare, dan nyeri otot. Gejala penyakit malaria dirasakan dan muncul ketika hari ke-10 hingga 4 minggu setelah pertama kali terinfeksi. Terkadang banyak juga penderita malaria yang merasakan keluhan ataupun gejalanya ini di hari ke-7 setelah gigitan nyamuk Anopheles itu menggigit penderita. Kemudian, pencegahan dan penanganan penyakit malaria.
Pencegahan dan penanganan penyakit malaria terdiri dari kolaborasi antara penghindaran gigitan nyamuk dan penggunaan obat untuk malaria. Nah, teman-teman, sangat mudah sekali bukan untuk pencegahan penyakit malaria ini hanya dengan menghindari gigitan nyamuk. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan untuk menghindari gigitan nyamuk? Yang pertama, tetap berada di lingkungan tertutup ataupun ruangan tertutup dengan memperhatikan sirkulasi udaranya ya. Pastikan sirkulasi udara itu tidak ada nyamuk yang masuk ataupun lalu lalang nyamuk. Kemudian yang kedua, hindari bepergian ke wilayah endemis. Kalaupun terpaksa, kita harus mempersiapkannya dengan matang. Contohnya, persiapan obat, lotion, dan yang lainnya sehingga kebersihan kita, keamanan kita dari nyamuk tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, tidur menggunakan kelambu agar terjaga dari nyamuk. Kemudian yang keempat, gunakan obat nyamuk seperti lotion, obat bakar, ataupun spray sebelum tidur agar nyamuk tidak menghampiri kita. Kemudian gunakan pakaian tertutup agar nyamuk tidak menggigit permukaan tubuh kita sehingga terbebas dari malaria. Nah, tentunya untuk mendukung proses penyembuhan lebih maksimal, digunakan obat untuk menangani malaria diantaranya obat atovaquone, obat doxycycline, obat mefloquine, obat tafenoquine, obat primaquine, dan obat artem. Obat tersebut digunakan untuk menangani malaria asalkan dengan resep dokter digunakannya. Selanjutnya adalah pemeriksaan penyakit malaria. Penyakit malaria dapat dilakukan dengan beberapa pemeriksaan, diantaranya dengan pemeriksaan fisik meliputi tanda-tanda vital, head to toe, dan pemeriksaan lainnya. Kemudian dengan pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan mikroskopis dengan sediaan darah untuk melihat keberadaan parasit dalam darah, untuk menentukan apakah kita positif atau negatif terjangkit malaria. Apabila dilakukan pemeriksaan mikroskopis di hari pertama dan hasilnya negatif, maka selama 6 jam berturut-turut dan 3 hari berturut-turut juga kita perlu memeriksakan mikroskopis ini, dan setelah 3 hari berturut-turut dilakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif, maka dikatakan kita bebas dari malaria atau negatif malaria. Namun sebaliknya, jika hasilnya positif, maka kita perlu pengobatan yang rutin dan teratur. Kemudian, pemeriksaan Rapid Diagnostic Test atau RDT atau pemeriksaan cepat. Nah, pemeriksaan ini biasa dilakukan di kondisi atau situasi gawat darurat karena hasilnya ini keluar dengan cepat. Nah, perlu kita ketahui bersama, komplikasi dari penyakit malaria ini sangat berbahaya sekali loh. Komplikasi terjadi akibat dari tanda dan gejala ataupun keluhan yang kita hadapi tidak diatasi dengan baik, maka akan terjadi komplikasi yang berat. Lalu bagaimana sih komplikasi yang terjadi? Yang pertama akan terjadi penurunan tekanan darah, dan kalau penurunan tekanan darah ini terjadi secara terus-menerus akan bahaya dan mengancam nyawa. Kemudian yang kedua ada anemia atau kekurangan darah. Yang ketiga ada gangguan pernafasan, nanti terjadi sesak nafas. Kemudian yang keempat ada cerebral malaria, yaitu malaria yang mengancam atau menyerang jaringan otak. Kemudian ada kerusakan pada organ ginjal ataupun organ hati, karena malaria ini menyerang organ hati. Lalu bagaimana dengan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit malaria ini? Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Kita harus menyadarkan diri sendiri akan pentingnya penyakit malaria. Lalu setelah itu kita harus menyadarkan orang-orang sekitar kita tentang peduli terhadap penyakit malaria, tentang gejala penyakitnya ataupun pencegahannya. Kemudian yang kedua, laporkan segera untuk kasus malaria. Apabila teman-teman merasakan gejala, keluhan, ataupun yang lainnya tentang penyakit malaria, segera periksakan ke dokter, konsultasikan dengan segera agar segera diberikan penanganan dan pengobatan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, bersihkan lingkungan sekitar. Jika ada genangan air ataupun lingkungan-lingkungan yang kotor, rumputnya itu sudah melebat, sebaiknya segera dibersihkan agar tidak ada nyamuk yang singgah dan bersarang di sana, sehingga kita terbebas dari malaria. Nah, teman-teman semua, jika kalian mengalami keluhan ataupun gejala malaria, maka segera periksakan ke pelayanan kesehatan agar ditangani dan diobati dengan tepat. Penyakit malaria merupakan penyakit yang dapat menyerang siapapun, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah endemis. Jadi, kita harus waspada dan hati-hati dalam kondisi dan situasi apapun. Aku Riza, salam sehat untuk kita semua. Sekian yang dapat disampaikan. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangannya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyamuk-nyamuk berkeliaran, bisa-bisanya kau lewat di depan mataku. Mentang-mentang bisa terbang.